Ya, kita simak sejumlah berita terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Berita pertama, BMKG menyebut ada potensi gempa hingga 8,7 magnitudo di Jawa Timur yang beresiko menimbulkan gelombang tsunami hingga 30 meter. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG di Korita Karnawati saat menghadiri webinar kajian dan mitigasi gempa bumi dan tsunami di Jawa Timur pada hari Jumat ini. BMKG kembali meminta pemerintah daerah, khususnya di wilayah Jawa Timur, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sebab berdasarkan penelitian dan permodelan yang dilakukan oleh BMKG, wilayah Jawa Timur menyimpan potensi bencana gempa bumi yang cukup besar, namun belum ada alat yang bisa memprediksi secara tepat kapan bencana tersebut akan terjadi. Khusus di Jawa Timur, Dwi Korita juga menyebut selama ini rata-rata kejadian gempa bumi mencapai 300 hingga 400 kali dalam satu bulan. Namun sejak Januari 2021 jumlahnya sudah meningkat menjadi rata-rata 600 kali per bulannya. Ya, di informasi berikutnya, orang yang didapuk sebagai orang terkaya di tanah air versi Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban, ditunjuk oleh negara sebagai Ketua Harian Satgas Hak Tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Rio akan memimpin pengejaran aset dana BLBI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penunjukan Rio sebagai Ketua Harian Satgas BLBI sebelumnya telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dengan belet yang dikeluarkan pada 6 April 2021. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD juga mencatatkan nilai aset dana BLBI yang dapat dikembalikan ke negara mencapai 110,45 triliun rupiah. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan bahwa piutang dari BLBI tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sehingga melalui Satgas BLBI ini, pihaknya akan menagih semua daftar-daftar nama yang telah dikantongi, namun sayangnya nama-nama tersebut belum bisa diumumkan ke publik. Kita beralih ke informasi lainnya, PT Honda Prospek Motor resmi mengumumkan program pemanggilan untuk perbaikan atau recall komponen fuel pump pada beberapa model mobil Honda di Indonesia. Di antaranya ada Honda Brio, Honda Mobilio, Honda Jazz, Honda BR-V, Honda HR-V, Honda CR-V, Honda City, Honda Civic, dan Honda Accord dengan tahun model 2019. Jumlah unit yang teridentifikasi dalam update program recall kali ini adalah sebanyak 94.443 unit. Recall kali ini merupakan lanjutan dari program recall yang telah diumumkan sebelumnya dan berjalan sejak tahun 2020 lalu. Kampanye penggantian komponen fuel pump akan dimulai pada tanggal 4 Juni 2021. Sejak kampanye ini berlangsung, Honda telah berupaya untuk menginformasikan dan mengundang konsumen yang mobilnya teridentifikasi agar bisa melakukan penggantian komponen di dealer resmi Honda. Di informasi yang terakhir buat Anda para investor, jangan sampai kelewatan ya, musim-musim bagi-bagi dividen dari laba bersih emiten ini masih tetap berlangsung. Di antaranya ada emiten retail produk layanan telekomunikasi Era Jaya Swasembada yang mengumumkan akan membagikan dividen sejumlah 219,39 miliar rupiah kepada pemegang saham. Selain itu juga ada emiten dealership otomotif Mitra Pinastika Mustika yang juga siap menebar dividen atas laba bersih dalam jumlah yang fantastis sebesar 496 miliar rupiah. Lalu tidak ketinggalan emiten rokok HM Sampurna, emiten konsumer Unilever Indonesia hingga emiten telekomunikasi Telkomsel juga akan memberikan dividen bagi pemegang sahamnya dari capaian laba bersih perseroan. Dan berikut inilah daftar lengkap jadwal pembayaran dividen emiten.
Demikian sejumlah berita terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.